Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dan tetap semangat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini bersama Kak Retno dan dengan semua para pendamping dia, adik-adik sebentar lagi akan mengikuti sekolah minggu di rumah yuk. Tentunya adik-adik senang ya, karena adik-adik di sini diundang Tuhan Yesus untuk mengikuti sekolah minggu secara online, untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, bernyanyi memuji nama Tuhan, dan ada kreativitas. Tentunya adik-adik udah menyiapkan ya untuk kreativitasnya ya. Sudah ya? Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tentunya untuk mengikuti sekolah minggu ini, adik-adik tentunya didampingi mama, papa untuk mengikuti sekolah minggu dari jam 7 sampai selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada minggu hari ini temanya berpegang teguh pada Yesus. Kita semua sungguh bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang sungguh mengasihi kita semua dan menyayangi kita semua. Untuk itu, adik-adik, untuk membalas semua kebaikan Tuhan Yesus, kita harus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan selalu rajin untuk mengikuti misa secara online yang didampingi oleh papa, mama, kakak, adik, dan semua anggota keluarga yang kita cintai. Adik-adik tentunya udah gak sabar ya untuk mengikuti sekolah minggu ya. Karena pagi hari ini sekolah minggunya bakalan seru banget. Untuk itu adik-adik udah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Mari bersama-sama kita mengikuti sekolah minggu. Halo adik-adik, siapa di antara adik-adik yang merasa dicintai Tuhan Yesus? Iya, dengan adanya papa, mama, kakak, adik, kesehatan, dan juga bisa sekolah minggu di rumah yuk, menandakan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita. Maka kita menyanyikan bahwa kita juga mencintai Tuhan Yesus yuk. I love you Jesus. Yuk, kita bangkit berdiri. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. Talk about deep, deep,
Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Selamat pagi teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengikuti sekolah minggu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Bimbinglah kami supaya bisa mengikuti sampai selesai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Halo, selamat berjumpa kembali. Masih setia? Masih semangat untuk mengikuti acara ini? Ya, semoga adik-adik tetap setia, tetap bersemangat untuk menjadi anak Tuhan melalui acara Sekolah Minggu di Rumah Yud ini.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang berkisah mengenai Yesus yang berjalan di atas air. Jadi ketika itu para murid disuruh berangkat dulu menggunakan perahu untuk menyeberang. Lalu Yesus naik ke gunung untuk berdoa seorang diri. Ketika jam 3 malam, Yesus menyusul mereka. Tapi tidak dengan perahu. Dia berjalan di atas air. Jadi kalau kita bayangkan ketika gelap di tengah danau laut itu, Tuhan tiba-tiba keluar dari kegelapan menghampiri para murid. Bagaimana para murid? Ya, mereka tidak berteriak, "Wow, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, luar biasa." Mereka tidak berteriak demikian, "Wow." Tapi mereka malah takut. Mereka takut mengira Yesus itu adalah hantu. Nah, mengenai rasa takut ini, kira-kira kita semua itu punya ketakutan tidak? Atau setidaknya pernah nggak mengalami rasa takut? Pasti pernah, ya. Bukan adik-adik saja, tapi juga Momo pernah mengalami ketakutan. Ada rasa takut. Ada banyak sebab-sebab ketakutan. Gitu. Nanti adik-adik juga dilihat takut apa. Dan yang takut binatang seperti anjing, ular, kalajengking, atau juga takut dengan cacing. Nah, kenapa cacing? Kalau pegang ini geli, jijik ya, jadi takut pegang cacing. Atau juga takut dengan suasana gelap, sehingga kalau tidur nggak mau lampu dimatikan. Kalau tidur juga tidak mau sendirian, harus ditemani. Nah, itu karena takut gelap, sebab juga takut hantu. Atau masih banyak lagi ketakutan yang lain, takut ketinggian, atau juga mungkin takut-takut dengan hal-hal yang sepele, ya. Itu bisa terjadi. Kelihatannya kita ini berani kok, dia takut tuh kenapa, ya. Itu bisa terjadi pada siapapun. Nah, ketika kita merasa takut itu, apa yang pertama-tama perlu kita lakukan? Tidak lain dan harus kita lakukan, yakni berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya menolong diri kita. Ini yang dilakukan juga oleh siapa? Petrus. Nah, tadi kan dia meminta kepada Yesus supaya bisa juga berjalan menghampiri dia, supaya Petrus ini yakin bahwa yang ada atau hadir di tengah laut itu adalah Yesus. Maka Yesus meloloskan permintaan Petrus itu. Namun baru beberapa saat, ketika baru berjalan, mungkin masih kurang percaya, saya berjalan di atas air. Ketika sadar, ia jadi takut, lalu mulai tenggelam. Ketika mulai tenggelam itu, Petrus berseru minta tolong kepada Yesus. Dia spontan atau langsung berdoa atau berteriak
mohon pertolongan dari Yesus, tidak dari teman-teman yang ada di perahunya. Nah, kita pun juga demikian. Kalau merasa takut, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah berdoa. Kita mohon kekuatan, perlindungan dari Allah, supaya juga Allah menolong kita. Jadi kita pun akan diangkat oleh Allah dari rasa takut itu menjadi penuh keberanian. Karena kalau takut terus-menerus, kita tidak bisa berkembang. Mau begini takut enggak mau. Mau begitu takut enggak jadi, dan seterusnya. Kita tidak bisa melangkah. Seperti Petrus tidak bisa melangkah lebih jauh karena sudah dihinggapi rasa takut. Maka ingatlah pesan Tuhan Yesus ketika Dia hadir. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Ketika kita tidak takut, ketika kita berani, kita akan dapat mengatasi segala tantangan. Siap untuk itu? Mohonlah selalu kepada Tuhan supaya kita senantiasa diberkati dengan roh keberanian. Tuhan menyertai kita, terutama untuk adik-adik sekalian, supaya dalam pertumbuhan kelak dapat semakin mantap, percaya bahwa Tuhan ada dan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati kita. Kak Maya, dalam acara sekolah minggu. Sekarang kita akan buat kreativitas perahu layar. Untuk itu kita membutuhkan kertas karton yang agak tebal untuk landasan, lalu kertas lipat untuk membuat gelombang, dan juga kertas lipat lain yang bentuknya segi panjang untuk membuat kapal. Nah, sekarang kita akan mulai membuat kapalnya. Yang pertama kita lipat jadi dua kertas yang panjang, segi panjang, lalu dilipat lagi jadi 4, terus lipat, dibuka, lalu kita lipat lagi seperti ini, lalu kita lipat lagi, nah jadi seperti ini, lalu kita lipat lagi bawahnya, belakangnya juga dilipat, lipat lagi, lipat seperti ini. Lalu setelah itu kita balik seperti ini. Kita lipat lagi ke atas, lalu lipat lagi sebaliknya. Sudah, lalu kita balik lagi. Tada! Jadi perahu layar. Nah, setelah jadi, sekarang kita akan menempelkan perahu layar ini di landasan. Nah, kita tempelkan seperti ini. Lalu kita tempelkan. Nah, berikutnya kita membuat ombaknya. Jadi kita lipat, dilipat, lipat lagi, nah kita gunting. Nah, lalu
kasih lem di ujungnya kertas ini, lalu kita tempelkan, lalu kita bentuk gundukan. Kita beri lem lagi di antara gundukan. Sekarang kita tinggal menuliskan ayat emas. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dari Injil Matius bab 14 ayat 27. Nah, ini ada contoh kreativitas yang sudah selesai. Perahu, layar di tengah ombak. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi adik-adik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersukacita dengan sekolah minggu online ini. Berkatilah kami sehat dan semangat dalam sekolah minggu online ini. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Dan berkatilah corona ini cepat berakhir. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi, untuk mengakhiri acara ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, doa-doa kita, juga niat-niat kita untuk mengatasi rasa takut di dalam diri kita masing-masing, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Hai adik-adik, tetap semangat ikuti sekolah minggunya sampai akhir ya. Ayo sekarang kita tutup sekolah minggu kali ini dengan gerak dan lagu Cuit-cuit pam pam pam. Ayo semuanya bergerak ya. Semangat dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalian semua. Pam pam pam.
ya. Karena pagi hari ini adik-adik diajak kakak-kakak semua pendamping Pia bersukacita memuji nama Tuhan. Masih semangat adik-adik? Masih dong tentunya. Gimana tadi kreativitasnya? Udah selesai? Wow, good job untuk adik-adik semua. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu untuk berpisah. Tapi adik-adik semua jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan mengikuti lagi sekolah minggu secara online dari jam 7 sampai selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tetap untuk tinggal di rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan satu lagi, adik-adik tetap rajin untuk baca kitab suci, berdoa bersama dengan keluarga, dan tetap mengikuti misa dengan papa, mama, kakak, adik, dan semua anggota keluarga yang tercinta. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Eno juga mengingatkan untuk adik-adik semua untuk meminta tolong kepada mama, papa, om, tante untuk like, subscribe di sini di channel Pia Paroki Kudus. Semoga kita semua mendapat berkat dari Tuhan dan menjadikan berkat untuk sesama. Terima kasih adik-adik. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.